Mungkin Bapak nih apa kata-katanya? Iwak sapat iwak papuyu Bungas. sehingga umat di banyu asin. Bungas. Kita berdapat, nanti kita bertamu, segera daftarkan diri kalian di Universitas PGRI Kalimantan di Banjarmasin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya di UPK Podcast bersama saya Muhammad Fadil, Saya Aura Sipayuniar, Duta Kampus Universitas PGRI Kalimantan. Hari ini kita akan membahas berbagai hal mengenai UPK serta penerimaan mahasiswa baru. Nah, di episode kali ini sangat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftar kuliah di Universitas PGRI Kalimantan. Betul banget Pak Dil, kita akan bahas mulai dari program studi yang ada di UPK, alur pendaftaran, berkas pendaftaran, biaya kuliah, hingga informasi mengenai beasiswa. Oh, oke teman-teman. Hari ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Rektor Universitas PGRI Kalimantan, Ibu Dr. Hajah Dina Huriati MPD dan Bapak Johan Arifin MPD selaku Panitia PMB Universitas PGRI Kalimantan. Selamat datang Ibu Dina, Bapak Johan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aura, Fadil, Pak Johan, dan seluruh rekan calon mahasiswa Universitas PGRI Kalimantan. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kami mohon izin kepada Ibu untuk meminta kepada Ibu Rektor untuk memperkenalkan kepada teman-teman nih yang pada nonton ya Kak Aura ya. Sebelum itu kita perkenalkan dulu yaitu awal terbentuknya Universitas PGRI Kalimantan, akreditasi, fakultas, prodi dan sistem perkuliahan maupun kegiatan kemahasiswaan. Boleh disampaikan Ibu? Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini Aura dan Fadil. Terima kasih juga sudah membersamai kami hari ini Pak Johan ya. Siap, Bu. Tadi udah dikenalkan saya Dina Huriati, Rektor Universitas PGRI Kalimantan, dan Pak Johan Selaku Kasubag Kemahasiswaan sekaligus panitia ya, salah PMB, satu ya. panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Kalimantan tahun akademik 2025-2026 nanti ya. Kalau sebelumnya Universitas PGRI Kalimantan ini namanya lebih dikenal dengan STKIP PGRI Banjarmasin. Orang sering menyebutnya dengan STIKIP PGRI Banjarmasin ya, STIKIP PGRI Banjarmasin ya. Nah, sejak tahun 2023 yang lalu, tepatnya di tanggal 19 Oktober 2023, STIKIP PGRI Banjarmasin itu berubah bentuk menjadi Universitas PGRI Kalimantan ya. Jadi Universitas PGRI Kalimantan ya. Sekarang sudah universitas ya, ya, sekarang ya. sudah Universitas PGRI Kalimantan. Dan alhamdulillah di tahun 2024 Universitas PGRI Kalimantan sudah mendapatkan akreditasi B. Jadi bagi yang ingin bergabung dengan Universitas PGRI Kalimantan, jangan takut dengan akreditasinya, karena saat ini Universitas PGRI Kalimantan itu terakreditasi B oleh Ban PT ya. Teman-teman, akreditasi B jangan Sudah lupa, baik loh, jangan teman-teman. takut, karena UPK sudah akreditasinya B ya. Iya, jadi akreditasinya B. Kemudian sebelumnya kalau STIKIP PGRI Banjarmasin kan fokus keilmuannya hanya pada keguruan dan pendidikan ya. Nah, jadi sekarang dengan Universitas PGRI Kalimantan ini kita terbuka lebar untuk keilmuan-keilmuan yang lainnya. Jadi di Universitas PGRI Kalimantan ini ada dua fakultas, yaitu Fakultas Sosial Humaniora dan Fakultas Sains dan Teknologi ya. Nah, di Fakultas Sosial Humaniora sendiri ada 7 program studi, yaitu program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi,
program studi PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, kemudian program studi pendidikan seni tari, dan selanjutnya adalah yang baru umurnya berbarengan dengan perubahan bentuk Universitas PGRI Kalimantan, yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Nah, itu ada 7 program studi yang ada di Fakultas Sosial Humaniora, dan 6 ya, kecuali yang prodi kewirausahaan itu semuanya terakreditasi baik sekali. Sementara yang prodi kewirausahaan itu masih akreditasinya baik ya, baik. Sementara yang lainnya sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian ada yang kedua adalah Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sana ada 4 prodi, 3 prodi baru dan 1 prodi yang lama, yaitu Pendidikan Teknologi Informasi, itu sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian 3 prodi yang baru itu program studi Teknologi Informasi, kemudian Sains Lingkungan dan Ilmu Komputer ya. Nah, ini semuanya yang 3 ini masih terakreditasi baik ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kami bisa meningkatkan 4 prodi baru ini menjadi terakreditasi baik sekali, minimal baik sekali. Amin. Ya. Nah, jadi itu ada 11 prodi. Jadi sekarang ada 11 program studi di Universitas PGRI Kalimantan. Program studi yang baru ini semua sains ya. Jadi sains satu tadi yang sosial, yaitu kewirausahaan entrepreneurship. Nah, itu membuka peluang bagi calon mahasiswa baru untuk memilih memilih kesempatan banyak untuk memilih program studi yang sesuai dengan kompetensinya, dengan minatnya, dengan passionnya, ke arah mana dia ingin. Dan itu saya berharap prodi-prodi yang baru ini memang sesuai dengan kondisi sekarang ya, dengan kemajuan teknologi sekarang, mendukung dengan pembangunan juga di pemerintahan kita. Ya, itu dari saya. Mungkin sistem perkuliahannya bagaimana, Ibu? Ya, kalau sistem perkuliahan ya, untuk penerimaan mahasiswa baru itu kita memiliki beberapa jalur ya. Jadi ada jalur umum atau reguler ya Pak Johan ya. Kemudian ada non reguler yang dihususkan untuk mahasiswa yang ingin kuliah melanjutkan studinya tapi terkendala oleh waktu ya, atau mereka sambil bekerja. Nah, itu bisa memilih jalur non reguler. Kemudian satu lagi jalur RPL ya. Betul. Nah, jalur RPL itu adalah jalur rekognisi pembelajaran pengalaman lampau ya. Jadi segala pengalamannya bekerja itu dihargai ya di dalam bentuk SKS. Jadi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja minimal berapa Pak Johan? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun itu nanti bisa masuk melalui jalur rekognisi pengalaman lampau atau RPL ya. Di mana nanti mereka bisa menyelesaikan minimal dalam waktu paling cepat dalam waktu 1 tahun, memungkinkan untuk bisa selesai sarjananya dalam waktu paling cepat 1 tahun. Sementara untuk program atau jalur reguler dan non reguler itu memang dirancang untuk penyelesaian 4 tahun. Tetapi beberapa prodi itu merancang juga dalam kurikulumnya bisa mahasiswa itu selesai dalam waktu berapa Pak Johan? 3 tahun setengah atau 7 semester ya. Nah, untuk sistem perkuliahannya sendiri itu hybrid ya, ada yang full, jadi hybrid, ada yang full tatap muka, kemudian ada juga yang tatap muka dan luring ya. Jadi daring maksud saya daring. Jadi ada luring daring, kemudian ada beberapa juga yang dirancang untuk full daring. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi mahasiswa ya, mahasiswa seperti apa. Jadi bisa. Jadi calon mahasiswa baru memiliki peluang untuk berbagai macam metode perkuliahan gitu. Baik, kita sudah dengar nih penjelasan dari Ibu Dina
lebih baik kita bergeser ya ke Pak Jo. Bagaimana kegiatan kemahasiswaan yang ada di UPK, Bapak? Oke. Baik, ya, untuk calon mahasiswa baru jangan takut untuk kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa atau kegiatan kemahasiswaan di Universitas PGRI Kalimantan ini cukup banyak. Jadi jangan takut karena setiap prodi itu memiliki organisasi masing-masing ya. Jadi ada himpunan mahasiswa ya Pak? Ya, ada himpunan mahasiswa, prodi. prodi, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung juga minat bakat mahasiswa juga ada di Universitas PGRI Kalimantan ya. Misalnya ada yang suka musik, kami juga ada menyediakan alat-alat musik, kemudian sanggar tari seni ya juga ada. Jadi jangan takut untuk bergabung di tempat kami karena banyak sekali kegiatan yang bisa kalian ikuti selama menjadi mahasiswa di Universitas PGRI Kalimantan. Berapa sih total ininya Pak Jo? Total organisasi ya. Total organisasi dan OKM di tempat kita ini sekitar 15 OKM. OKM dan organisasi ya, lumayan banyak. Kayak bisa disebutkan nggak Pak Johan? Oke, salah satunya itu BMJ itu berkecimpung di musik ya. Musik. Kemudian ada yang senang jurnalistik ya. Ada juga di tempat kami LPM Handayani. Kemudian yang senang kemiliteran Pak Johan. Senang kemiliteran di Universitas PGRI Kalimantan namanya Resimen atau Menwa. Resimen mahasiswa ya. Jadi bisa bergabung di Menwa ya. Menwa tuh keren loh Pak Johan. Iya. Pak Johan dulu waktu kuliah ikut Menwa enggak? Tidak. Oh enggak kayaknya ya. Oh iya. Harusnya ikut Pak Jo. Iya. Kalau jadi Menwa tuh keren kayaknya ya. Terus apa lagi Pak Jo? Ada juga kalau untuk misalnya, kalau di sekolah kan ada yang namanya KSR dan di tempat kita PMI ya. PMI. Nah di tempat kita juga ada namanya KSR. Jadi masih ada kalau misalnya di sekolah sudah masuk organisasi itu di sini juga bisa. Nah terus kan kalau mengusung visi misi Universitas PGRI Kalimantan kan unggul, profesional dan berkarakter religius ya. Nah itu ada juga satu ya ada satu organisasi FSDI ya, Forum Studi Dakwah Islam. Nah itu ya, jadi juga bisa masuk ke forum itu ya. Nah teman-teman banyak banget organisasi-organisasi yang ada di UPK. Jangan takut yang awalnya di sekolah hanya ikut organisasi ya Pak Dil. Betul sekali. Terus berpikir kalau masuk UPK nggak ada organisasi, ada banget teman-teman. Banyak banget bahkan ya Kak Auraya. Sesuai dengan passionnya masing-masing. Di seni, betul. Di kesehatan misalkan ya Pak Dil ya. Betul sekali. Nah kemudian Kak Auraya. kalau yang biasa di OSIS tuh Pak Jo bisa bergabung di BEM ya. Itu BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa, atau satu lagi tuh DPR-nya kampus itu apa? DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi udah bisa latihan kalau suatu waktu mau jadi anggota dewan misalnya bisa latihan dulu di BEM dan DPM ya. Dan istilahnya tuh keren ya. Kalau dulu kalau di OSIS tuh kan kalau di waktu SMA itu namanya ketua OSIS. Kalau di perguruan tinggi kalau menjadi ketuanya BEM itu bukan ketua Pak Jo. Apa Pak Jo? Namanya presiden ya, itu keren banget ya. Jadi bisa kalian kalau mau jadi presiden. Itu salah satu bentuk latihan dalam miniatur kalau ingin menjadi misalnya anggota dewan gitu kan ya. Nah, jadi itu bisa latihan dulu di DPM-nya kampus gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Dil. Selanjutnya untuk Ibu dan Bapak, ini mungkin mewakili pertanyaan teman-teman juga ya Kak Auraya. Menurut Ibu dan Bapak, apa saja sih faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih program studi? Kayak Ibu dulu ya Pak Jo. Ya. Kalau memilih program studi karena di perguruan tinggi ini kan ya berbeda dengan di waktu sekolah menengah ya. Sekolah menengah itu gini, kalau temennya naik kelas tuh pasti naik kelas juga kita kan ya, gitu ya, bersama-sama ya. Betul. Nah tapi kalau di perguruan tinggi kan itu kita sifatnya kemandirian ya. Jadi lebih ke apa latar belakang pendidikan kita waktu di SMA, kemudian
fashion kita ke arah mana, minat kita kemana ya. Nah itu yang bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan kita dalam memilih program studi. Tetapi itu tidak cukup ya kalau di perguruan tinggi ya. Banyak orang yang berbeda jurusan gitu ya. Jadi kalau saya kan memang dari dulu waktu SMA-nya jurusannya udah fisika ya. Jadi masuk ke matematika ya di program studi pendidikan matematika, kemudian jadi dosen program studi pendidikan matematika, memang satu jalur ya karena fashionnya tuh memang ke matematika. Tapi tidak menutup kemungkinan yang kalau sekarang sih jurusannya kan IPA IPS ya. Nah yang IPA masuk ke program studinya Pak Johan misalnya bahasa Indonesia ya boleh itu ya, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau ke PGSD ya Pak Johan ya. Nah karena sekarang Pak Johan kan dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar ya. Nah di PGSD itu tidak menutup kemungkinan. Jadi kuncinya adalah ulet dan mandiri ya, karena memang kalau di perguruan tinggi itu kemandirian itu paling utama ya. Jadi dia selain memang nanti dalam pelaksanaan pembelajaran tetap ada berkolaborasi ya. Nah, tetapi kemandirian, keuletan, ketekunan dan keinginan untuk berhasil itu juga menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan di perguruan tinggi. Jadi memang semangat yang kuat ya. Jadi banyak sekali yang latar belakangnya non eksak ya, non IPA. Kemudian masuk ke program studi pendidikan matematika bisa menyelesaikan Pak Jo dalam waktu 3 tahun setengah ya. Nah jadi atau 7 semester. Jadi itu yang penting dia ulet. Saya lihat anaknya ulet gitu ya. Kemudian kojor, orang Banjar tuh tahan banting Pak Jo. Iya kan. Jadi dia rajin di kelas gitu. Bilang ada yang tidak diketahui itu bertanya, kemudian diskusi dengan teman-teman satu prodinya ya. Nah itu, dan keinginan kuat untuk berhasil, untuk selesai cepat di perguruan tinggi, itu menjadi modal dia untuk berhasil gitu ya. Jadi gitu, mungkin Pak Johan bisa tambahkan Pak Jo gimana? Ya, sedikit menambahkan, yang paling penting itu adalah motivasinya, mau kuliah atau tidak. Karena kalau kita di dalam diri kita sudah ada motivasi mau kuliah, jurusan apa yang mau kita pilih itu tentu sudah dipikirkan dengan matang. Sehingga kita tidak memilih jurusan-jurusan yang memang tidak sesuai dengan minat kita. Ya, jadi motivasi penting sekali. Mungkin motivasi untuk berhasil ya Pak Jo ya, motivasi untuk berhasil. Jadi mendorong kita untuk bisa berhasil di program studi yang kita pilih gitu ya. Oke. Betul sekali ya Kak Aura ya. Tentunya banyak sekali program studi yang dapat dipilih di Universitas PGRI Kalimantan. Nah baik, selanjutnya kepada Ibu dan Bapak, gimana sih cara alur pendaftarannya untuk masuk di Universitas PGRI Kalimantan? Nah, kalau untuk alur pendaftaran kayaknya tugas Pak Johan deh ya. Udah Pak Johan sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dan Pak Johan kan bukan hanya sekali ini ya, jadi panitia. Jadi Pak Johan kalau soal promosi saya luar biasa ya. Oke, jadi untuk pendaftaran kayaknya urusan Pak Johan deh yang bisa jawab pertanyaan ini. Ya baik Bapak, silahkan. Silakan Bapak. Terima kasih. Untuk alur pendaftaran di Universitas PGRI Kalimantan, tentunya calon mahasiswa harus mengisi link pendaftaran di web yang ada tertera di sini. Jadi pendaftarannya silahkan isi data terlebih dahulu. Setelah mengisi data nanti baru melakukan pembayaran pendaftaran. Ya, pendaftaran, setelah mengisi pendaftaran sudah selesai, melakukan pembayaran, baru bisa masuk login lagi untuk mengisi data-data dan biodata secara lengkap di link yang sudah tertera di sini. Ya, adik-adik ini ya Pak Jo ya, bisa lihat di link di bawah ini ya. Ya silahkan nanti diisi datanya, kemudian pilih jurusannya, kemudian jalurnya juga dipilih. Tadi Ibu sudah menjelaskan jalurnya di tempat kita ada jalur reguler, kemudian non reguler dan RPL. Di sana ada pilihannya, silahkan pilih sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Untuk semua persyaratan pendaftaran nih Pak, apakah harus diantar ke kampus juga?
Oke, untuk di tempat kita karena kita tidak mau mempersulit, jadi Calon-calon mahasiswa calon-calon ya. mahasiswa agar mereka lebih mudah, silakan diunggah saja di web yang tertera di link tadi, lengkapi berkasnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Jadi tidak perlu harus ke Banjarmasin. Tetapi kalau mau melihat kampus kami, silahkan datang saja ke kampus untuk melihat-lihat kampus kami ya yang ada di Banjarmasin maupun di Banjar maupun di Banjarbaru Banjarbaru ya, ya. ya. Ya, boleh saya tambahkan ya. Jadi kita memiliki 2 kampus ya. Ada yang kampus utama ada di Banjarmasin di Jalan Sultan Adam, Komplek Haji Yus nomor 18 Banjarmasin. Kemudian ada kampus 2 di Banjarbaru ya. Kampus 2 di Banjarbaru itu Jalan Banua Praja Utara Banjarbaru. Nah ya, jadi ada 2. Jadi kalau kalian merasa terlalu jauh misalnya untuk melihat atau mau melakukan pendaftaran yang dibantu oleh tim ya atau panitia, itu bisa mampir ke Banjarbaru. Nanti di sana juga ada yang kampus Banjarbaru juga ada yang melayani calon mahasiswa. Kemudian kalau ingin langsung ke Banjarmasin juga dipersilahkan ya. Ada Pak Hendra ya, Pak Hendra ya juga enak ya, Pak Hendra selain Pak Johan nanti ada Pak Hendra di sini yang siap melayani. Nah kemudian kalau ingin juga lihat-lihat secara lengkap ya Pak Jo, bisa masuk ke media sosial kita ya Pak Jo ya. Nah, ada Instagramnya di mana tuh Pak Jo? Instagramnya sebutkan Instagramnya di di official OPK. official.opk ya. Kemudian di Ada YouTube, lalu ada di Facebook juga ya. Facebooknya Universitas PGRI Kalimantan, dan bisa juga telepon WA atau ya menghubungi by WA tuh di nomor mana tuh Pak? Atau nanti dituliskan di sini ya. nanti Ya, dituliskan oke bisa nomornya dilihat di ya. Nah, bawah. oke di bawah ini. Iya. Nah, kemudian di sana itu banyak informasi terkait syarat-syarat pendaftaran, kemudian dokumen apa saja yang harus diupload ya, lalu pembayarannya seperti apa, lalu ini kalau gelombang pertama kapan Pak Jones? Nah, untuk pendaftaran di gelombang pertama itu kami dari tanggal 1 Desember kemarin Yang lalu, sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Kemudian nanti di gelombang 2 kami juga membuka pada tanggal 1 Juni sampai dengan 28 Agustus 2025. Oke. Nah, ada 2 gelombang, silakan secepatnya untuk mendaftar bagi yang berminat. Masih ada waktu ya Bapak? Ya, masih ada Masih waktu ada di waktu. gelombang. Masih Ah, panjang oke. teman-teman untuk daftar. Oke ya. Syarat-syarat pendaftaran tadi selain bisa dilihat di web di media sosial yang kami miliki tadi. Nah, ini mungkin Pak Johan biar mereka lebih jelas gitu, bisa dibacain deh Pak Johan ini ya. Oke, Sampai persyaratannya Oke. boleh ya. Jadi persyaratannya Sampai ya. yang pertama itu adalah mengisi formulir pendaftaran, tentunya itu yang paling penting. Masuk. Kemudian nanti mendaftarnya di link pendaftaran, kemudian membayar uang pendaftaran sebesar 300.000 untuk pendaftaran, dan kami juga di sini memberikan diskon kepada orang atau keluarganya atau orang tuanya dalam satu kakak adalah anggota PGRI, kami memberikan diskon 50%. Untuk Jadi, keluarga besar untuk keluarga PGRI ya. besar PGRI, Nah. betul. Ya. Jadi dari 300 menjadi 150.000 Iya, saja. oke. Kemudian mengisi ijazah, kemudian kartu keluarga, transkrip, kemudian pas foto. Oke ya. Ah. Nah, Nah kemudian Bapak, mohon izin Ibu, setelah melakukan registrasi itu Ibu Bapak, apakah sudah dinyatakan lulus? Setelah melakukan registrasi ulang. Oh, registrasi. Registrasi. Jadi registrasi ulang itu Aura dilakukan setelah dia dinyatakan lulus. Ya, jadi lulus dulu ya. Jadi melalui proses pendaftaran dulu seperti tadi syarat-syaratnya. Jadi nanti kok lebih lengkapnya bisa lihat di media sosial kita apa saja syaratnya. Apalagi kalau tadi udah masuk ke web tadi ya, ya yang http pmb.upk.ac.id. Nah, nanti di sana sudah diberikan keterangan apa saja yang harus diupload ya segala macam. Nanti kalau sudah di sana ada tes ya. Kemudian dari setelah tes itu nanti dinyatakan lulus. Nah, bila sudah dinyatakan lulus oleh panitia ada pengumuman yang akan disampaikan di sana. Nah, silakan untuk melakukan registrasi ulang ya. Nah, jadi nanti setelah registrasi ulang itu tinggal nunggu perkuliahan di bulan September
tahun 2025. Oke ya. Itu tadi syarat-syaratnya Ibu ya. Selanjutnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu dan Bapak tentang syarat-syarat pendaftaran. Kita lanjut ke ini Kak Fadil, biaya pendaftaran dan Betul biaya sekali, kuliah itu termasuk mahal atau murah Ibu? Ya, jadi kalau biaya pendaftaran tadi udah disampaikan oleh Pak Johan ya Pak Jo, Betul. Rp300.000. Kemudian nanti kalau untuk keluarga besar PGRI dengan bisa menunjukkan kartu PGRI yang dimiliki oleh keluarganya, itu mendapat potongan Rp150.000. Kemudian untuk biaya perkuliahan sendiri ya, kami memfasilitasi untuk dibayar per bulan ya Pak Jo. Dan kalau satu semester itu kan harusnya 6 bulan ya. Nah, tetapi di Universitas PGRI Kalimantan itu cukup dibayar 5 bulan. Untuk kelas reguler itu biayanya per bulan UKT-nya. Jadi ini uang kuliah tunggal ya. Jadi UKT itu uang kuliah tunggal itu untuk kelas reguler Rp550.000. Kemudian untuk non reguler itu Rp700.000 per bulannya ya. Itu di luar biaya pendaftaran dan biaya registrasi ulang ya. Jadi itu hanya untuk UKT. Nah, kemudian saya rasa itu cukup murah ya. Nah, ya cukup murah, sangat murah ya, karena bisa dibayar per bulan ya bagi yang tidak bisa membayar secara full ya. Nah, kemudian UKT sendiri itu terdiri dari, jadi Anda sudah dibebaskan untuk pembayaran SPP, kemudian ujian akhir semester per mata kuliah itu sudah nggak bayar lagi pada saat ujian akhir semester. Kemudian juga termasuk untuk kalau Anda di fakultas untuk yang pendidikan yang ada biaya PLP, kemudian KKN, nah itu juga sudah dibebaskan biaya praktek. Kemudian termasuk juga pada saat Anda ingin mengajukan atau memprogramkan mata kuliah skripsi atau tugas akhir ya. Tugas akhirnya itu juga sudah tidak perlu lagi membayar ya, tidak perlu lagi membayar. Nanti mungkin kalau pas sudah di akhir, sudah lulus, nah baru nanti Anda mengeluarkan biaya khusus untuk yudisium dan wisuda ya. Nah, tetapi untuk yang tadi sudah sudah include semuanya seperti yang saya jelaskan tadi dengan Rp550.000 sampai Rp700.000 per bulannya. Kalau untuk RPL ya, nah itu khusus ya, karena itu untuk bagi yang bekerja itu 1 juta per bulan, full dibayar selama 6 bulan ya. Dan kalau memang penghargaan terhadap pengalamannya itu cukup, itu dalam 1 tahun itu dia sudah bisa menyelesaikan sarjananya atau dalam 2 semester. Itu untuk program RPL ya. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi saya rasa cukup murah ya Pak Jo ya. Cukup murah ya, dan bisa dicicil per bulan gitu ya. Nah, jadi untuk mahasiswa di luar sana nggak perlu ini lagi, nggak perlu takut ya berpikirnya mahal bayarnya. Oke ya. Jadi bisa, dan ini belum yang kita belum bicara soal beasiswa ya. Nah, belum kayak Oke, selanjutnya Ibu dan Bapak, ini ada informasi penting juga ya Kak Auranya untuk informasi beasiswa. Gimana itu Bapak Ibu? Ya. Pak Jo, ada apa aja Pak Jo beasiswa? Beasiswa di Universitas PGRI Kalimantan itu ada beasiswa KIP. Tentunya KIP ini untuk mahasiswa baru. Jadi kemudian ada lagi beasiswa Lajis. Beasiswa Lajis ini diperuntukkan juga untuk mahasiswa baru yang tadi fakultasnya sudah disebutkan oleh Ibu, Fakultas Sains dan Teknologi atau prodi baru. Khusus untuk prodi baru ya, ada 4 prodi baru. Kami juga di Universitas PGRI Kalimantan memberikan beasiswa Lajis. Kemudian beasiswa Lajis juga diberikan untuk mahasiswa lama ya yang berada di semester 3, 5 dan 7. Nah, berarti Fadil kita masih bisa. Masih bisa ya kawan. Masih ada kesempatan ya berarti ya. Mendapatkan beasiswa ya. Oke. Kemudian ada lagi satu beasiswa prestasi. Untuk mahasiswa baru, kalau yang juara 1, juara kelas ya, juara 1, 2 dan 3 bisa mendaftar di sekolah menengahnya ya. Betul. Kelas waktu semester berapa tuh? Waktu semester 1 dan 2. Di kelas 12 ya. Di kelas 12. Di kelas 12 bisa mendaftar di tempat kami, dan kami juga memberikan beasiswa prestasi. Iya, beasiswa prestasi bebas SPP 1 bulan. Bebas. Begitu juga dengan beasiswa prestasi non akademik.
Waduh, ada juga tuh Kak Aura. Wah. Juga yang keren banget. misalnya yang non akademik juara 1 lomba karate dan olahraga nyanyi dan ya, sebagainya. olahraga dan seni ya. Betul Oke, sekali. berprestasi. Tingkatannya juga ada tingkat regional, misalnya nasional dan internasional. Di Universitas PGRI Kalimantan juga akan memberikan beasiswa. Nah, Tergantung. bagi mahasiswa yang berprestasi non akademik non-akademik. ya. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Apa semua yang punya KIP itu bisa mendapatkan beasiswa, Ibu? Jadi tadi yang seperti disampaikan Pak Johan, KIP itu hanya KIP kuliah ya, beasiswa KIP ya, beasiswa KIP kuliah itu hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, dan itu pun terbatas hanya bagi mahasiswa baru yang mendaftar di gelombang pertama ya. Di gelombang pertama tadi di tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Mei 2025. Jadi buruan kalau yang mau memiliki kartu KIP atau KIP Kartu Indonesia Pintar, itu bisa nanti ingin kuliah bisa lagi mengajukan beasiswa KIP kuliah, tetapi harus masuk pada gelombang 1 ya. Dan KIP kuliah ini sendiri, beasiswa KIP kuliah ini memang kuotanya terbatas ya. Jadi nanti akan ada seleksi. Mengapa terbatas? Kami mendapatkan kuota dari LL Dikti ya. Kalau tahun tadi kita mendapatkan berapa? Kita 80. Nah, 80. Jadi Universitas PGRI Kalimantan mendapatkan 80 ya. Jadi sekitar 20% dari jumlah mahasiswa baru ya. Jadi 80 orang. Jadi total saat ini mahasiswa penerima KIP kuliah di Universitas PGRI Kalimantan tuh ada 340 ya. 340 ya dia. Nah, jadi terbuka lebar bagi calon-calon mahasiswa baru untuk mendapatkan KIP kuliah dengan catatan bahwa nanti akan ada seleksi ya, karena tadi kuotanya terbatas. Jadi buruan untuk mendaftarkan di gelombang pertama ini ya sampai tanggal 31 Mei 2025. Nah, KIP kuliah sendiri itu nanti kita akan sampaikan perbedaannya ya. KIP kuliah itu sendiri nanti akan dibiayai UKT-nya ya. Jadi dia bebas UKT selama 8 semester. Kemudian itu untuk biaya pendidikan yang akan ditransfer langsung ke perguruan tinggi atau ke UPK. Kemudian untuk biaya apa sih istilahnya? Biaya hidupnya itu akan ditransfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan. Jadi tidak ada melewati rekening kampus atau rekening dosen gitu ya. Jadi langsung masuk ke rekening mahasiswa yang akan dibukakan nanti oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah kepada mahasiswa tersebut jika sudah dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa KIP kuliah di Universitas PGRI Kalimantan. Jadi dia akan terima biaya hidup dan biaya UKT ya. Nah, biaya pendidikannya. Nah, berapa sih Pak Johan yang tahun ini? Kalau tahun ini biaya hidupnya sekitar 5.700.000 per semester, Bu. Per semester ya, 5 juta itu kali 6 ya, berarti itu sekitar 950.000 per bulan. Tetapi biasanya ditransfer ke rekening itu 6 bulan, itu di pertengahan semester supaya memastikan mahasiswa itu kuliah ya, jadi menjalankan kuliah di program studinya masing-masing. Nah, saya mengingatkan untuk calon mahasiswa yang ingin melalui jalur atau mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini yang benar-benar ingin kuliah ya Pak Jo ya. Karena itu peminatnya banyak, jangan sampai nanti di tengah jalan itu mereka putus kuliah sementara harusnya itu bisa diambil atau diserahkan kepada calon mahasiswa yang benar-benar ingin kuliah ya. Jadi itu diharapkan sekali calon-calon mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu memiliki semangat dan komitmen untuk bisa menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu 8 semester. Nah, karena itu biaya pendidikan dan biaya hidupnya hanya diberikan selama 8 semester ya.
Nah, teman-teman, itu tadi informasinya. Jadi buat teman-teman jangan takut langsung daftar karena kuotanya terbatas ya, Ibu ya. Terbatas dan akan ada seleksi juga. Kalau melebihi kuota kita akan ada seleksi ya Pak Jo ya. Betul. Nah, oh ya saya belum nambahkan mengenai beasiswa Lajis dan prestasi. tadi kalau prestasi sudah Prestasi ya. sudah. Prestasi sudah dijelaskan oleh Pak Johan. Jadi beasiswa Lajis ini sendiri itu diberikan oleh PPLP PT PGRI Banjarmasin. Nah, apa itu PPLP PT PGRI Banjarmasin? Itu adalah sebuah perkumpulan yang menaungi Universitas PGRI Kalimantan ya. Nah, dari PPLP PT PGRI Banjarmasin itu memberikan beasiswa yang namanya Lajis untuk mahasiswa baru, itu diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang mendaftar di 4 prodi baru. 4 prodi baru yaitu kewirausahaan, teknologi informasi, kemudian sains lingkungan dan ilmu komputer. Beasiswa yang diberikan itu diperuntukkan untuk 2 semester di awal ya. Jadi tahun pertama mereka mendapatkan beasiswa full untuk biaya pendidikan, tidak ada biaya hidup. Jadi biaya pendidikan 2 semester, artinya mereka gratis untuk kuliah selama 2 semester ya. Nah, kemudian Lajis itu juga diperuntukkan untuk mahasiswa tadi yang disampaikan oleh Pak Johan semester 3, 5 dan 7. Nah, itu juga diberikan 2 semester tapi tidak full UKT ya Pak. Betul, Ya, betul. jadi tidak full UKT, artinya ada persentase dari Lajis ya, karena ini dari perkumpulan jadi jumlahnya tidak sesuai dengan yang UKT sehingga mahasiswa yang mendapatkan itu perlu menambah, tapi jumlahnya tidak banyak ya. Betul, Masih cukup murah ya Pak Jo ya. Itu juga diberikan selama 2 semester. Jadi ada banyak sekali beasiswa yang ada di Universitas PGRI Kalimantan. Kalau tadi ada 340 mahasiswa penerima KIP, kalau Lajis ada datanya nggak Pak Jo? Ada sekitar 50 setiap semester. Setiap 50 orang setiap semester, berarti kalau saat ini ada 3 angkatan berarti sekitar 150 ya. Ya 150 orang. Nah, berarti sekitar 500 itu 30% dari jumlah mahasiswa di Universitas PGRI Kalimantan. Iya, sangat menarik Ibu ya. Sangat menarik ya Kak Uraya pembahasannya mengenai beasiswa ya tadi Iya, ya. beasiswa yang ada di Universitas PGRI Kalimantan. Selanjutnya nih Bu, kita masuk tanya jawab. Sesi tanya jawab Iya, ya. yang ada bertanya di Instagram Ibu. Pertanyaannya nih Bu, jurusan apa yang paling banyak peminatnya? Mungkin karena dia bingung nih Bu, masuk mana nih kalau masuk Universitas PGRI? Kalau tadi di awal kita udah sampaikan dengan Pak Johan juga, untuk pemilihan prodi kan tergantung minat ya. Nah, rupanya kalau saat ini yang banyak diminati itu adalah program studi apa Pak Jo? Pendidikan guru sekolah dasar. Pendidikan guru sekolah dasar ya. Nah, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian ada lagi nggak Pak Jo? Ada pendidikan teknologi informasi. Nah, PTI juga PTI banyak. juga Nah, banyak. kemudian 2 program studi yang Yang baru, baru, iya. TI dan Ilmu komputer. teknologi informasi dan ilmu komputer juga saat ini juga peminatnya cukup banyak. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan seni tari. Lalu di bawahnya ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Nah, 2 yang agak ini mungkin termasuk susah kali ya Pak Jo ya. Prodinya Ibu tuh pendidikan matematika dan pendidikan biologi ya. Nah, itu di bawah. Tapi saya pikir ya untuk pendidikan matematika itu sekali lagi itu tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Karena ada banyak calon mahasiswa di luar yang waktu di SMA-nya dia non eksak ya, itu bisa kok menyelesaikan di program studi pendidikan matematika dalam waktu yang cepat. Jadi tergantung tadi sekali lagi keinginan dia untuk berhasil gitu ya. Keinginan dia untuk berhasil di satu bidang ilmu. Berarti hampir semua program studi ya Bu ya, banyak peminatnya. Iya, silakan saja untuk memilih program studi yang mana ya. Ada 11 program studi tadi yang seperti kita sudah sampaikan. Ya, Pak Johan kalau mau kuliah lagi, Pak Johan kira-kira mau masuk prodi apa? Iya ya Pak Johan. Seni tari ya. Seni tari ya Pak. Mau lintas supaya menggali
pengalaman baru. Ya, jadi Luar biasa Pak Jo sekali. mau kuliah lagi. Mau. Wow, iya. Nah, Pak Jo yang umurnya sekian aja udah masih mau punya keinginan untuk kuliah gitu ya. Kalau Ibu kayaknya nggak kuliah lagi deh Pak Jo. Udah habis soalnya. Oke ya. Nah, jadi silahkan ya, saya memanggil semua putra-putri Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan serta Indonesia umumnya untuk bisa bergabung di Universitas PGRI Kalimantan di 11 program studi yang tersebar di Universitas PGRI Kalimantan. Betul Ibu. Selanjutnya Pak Dik. Nah, datang lagi nih dari Instagram pertanyaan dari Agrikola. Apakah daftar kuliah di UPK juga tes seperti UTBK, Ibu? Ya. Bapak? Ya, jadi jangan membayangkan tes itu sulit. Itu yang membuat kadang mahasiswa tuh gagal, ya. Karena selalu membayangkan ujian itu sulit Ya, gitu betul. ya. Padahal ujian atau tes masuk itu hanya salah satu yang kecil dari ujian hidup sesungguhnya. Ya, jadi jangan membayangkan UTBK masuk ke Universitas PGRI Kalimantan ini sulit. Nah, tapi setiap kita ingin melangkah ke sesuatu yang baru tentu akan ada tes ya, tapi tidak sesulit yang dibayangkan, tidak sesulit UTBK yang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Jadi nanti memang pada saat ini ya Pak Hendra ya, pada saat nanti masuk ke web, kemudian upload data, nanti ada tes sedikit di sana, mengikuti tes masuk di sana secara online. Nah, nanti tunggu saja hasilnya. Mudah-mudahan insya Allah tidak sulit ya, semua orang bisa. Oh ya, kita lupa kasih tahu Pak Jo bahwa sebenarnya yang masuk calon mahasiswa baru itu tidak selalu ke Universitas PGRI Kalimantan Selatan, tidak selalu dari SMA ya. Jadi jadi SMA Sederajat, bisa dari Madrasah Aliyah, kemudian dari SMK ya, dan satu lagi dari paket ya, paket C ya, paket C ya, yang setara dengan SMA ya. Nah, itu silakan. Jadi semua memungkinkan untuk bisa bergabung ke Universitas PGRI Kalimantan ya. Silakan untuk memilih prodi-prodi yang sekali lagi saya sampaikan tadi, ada 11 prodi ya. Ina sampaikan tadi, jangan takut tes ya Pak Dil ya. Betul. Karena Jangan tidak dianggap- susah. Iya. Karena itu sekali lagi hanya sebagian kecil dari ujian hidup. Oke ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Nadia NN. Kalau daftar KIP ada tes dan wawancaranya enggak? Nah, jadi untuk KIP sekali lagi tadi ya, karena kuotanya terbatas, sementara peminatnya banyak. Tahun kemarin peminatnya berapa sih Pak Hendra? 100 berapa? 100 Banyak nggak Pak Hendra tahun tadi? lebih 100 ya? Lebih 100. 150-an. Sementara yang kuotanya tadi disebutkan Pak Jo hanya 80 ya. Jadi memang ada nanti wawancara ya Pak. Betul, Ya, wawancara. Ada wawancara, tapi kalau untuk tes tidak ya. Untuk tes tidak, kita hanya ada wawancara ya, karena memang pemerintah itu mensyaratkan bahwa sebuah perguruan tinggi itu harus menerima KIP. Nah, tadi juga saya sebutkan ya bahwa di Universitas PGRI Kalimantan itu menerima calon-calon mahasiswa tidak hanya lulusan SMA tapi SMK, Madrasah Aliyah, kemudian paket C ya. Kami juga menerima mahasiswa berkebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ya. Jadi iya kalau anak kayaknya kecil banget ya. Ya, jadi calon mahasiswa berkebutuhan khusus, jadi kita termasuk menyiapkan inklusif ya, jadi pendidikan inklusif di Universitas PGRI Kalimantan. Sudah ada beberapa program studi yang selama ini menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, ada prodi pendidikan seni tari, bahasa Indonesia, dan bahkan ada PTI ya, pendidikan teknologi informasi, dan alhamdulillah mereka bisa berhasil lulus sama dengan mahasiswa yang notabene itu kondisinya lengkap gitu ya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang biasa yang
non kebutuhan khusus tadi ya. Jadi silakan juga mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus bisa mendaftar, tapi mungkin dengan syarat-syarat tertentu dan prodi-prodi yang memang bisa memfasilitasi untuk calon-calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kami membuka lebar untuk calon-calon mahasiswa berkebutuhan khusus untuk bergabung di Universitas PGRI Kalimantan. Luar biasa sekali ya Kak Aura ya. Bahkan ABK bukan anak lagi kata Ibu tadi ya. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus ya. Bisa masuk. Kemudian ada lagi nih Ibu dan Bapak, ada pertanyaan dari It's Nanat. Buat yang non-rek itu apakah bisa dapat beasiswa juga? Nah, untuk saat ini non-rek bisa kita beasiswa lajis ya, tapi karena itu memang sudah disyaratkan oleh pemerintah bahwa penerima beasiswa KIP itu hanya untuk jalur reguler ya, tetapi non reguler itu kami saat ini sudah memfasilitasi untuk diberikan beasiswa lajis, tapi mungkin ininya tidak terlalu banyak ya Pak, kuotanya tidak terlalu banyak ya, tetapi ada lah gitu ya, ada untuk mahasiswa non reguler ya. Beasiswa prestasi akademik, non akademik ya, non akademik bisa didapat oleh mahasiswa non reguler. Iya, jadi saya ulang kembali ya Pak Jo, maaf. Jadi untuk mahasiswa non reguler juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa prestasi non akademik ya. Jadi kami bagi kapan hari itu ada mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga. Betul. Di pekan olahraga mahasiswa ya, kemudian di seni juga mereka menang lomba di seni. Nah itu mendapatkan beasiswa, ada yang 1 semester, ada yang 2 semester ya. Nah itu jadi ada yang 1 bulan juga ya, 1 bulan kemudian 1 semester dan maksimal 2 semester ya. Pertanyaan Bu, kalau tiap tahun prestasi ya tiap tahun ya dikasih ya? Ya, jadi di bidang yang berbeda misalnya ya. Nah itu tiap tahun. Apalagi kalau dia berprestasi nasional, tingkat nasional dan internasional itu pasti akan ada diberikan beasiswa dari pihak perkumpulan ya. Oke, melalui beasiswa lajis. Ya, terima kasih Bu. Berarti buat teman-teman nih yang mempunyai prestasi di bidang seni maupun olahraga, bisa banget buat daftar di beasiswa prestasi. Iya, oke. Terakhir nih Bu, apa yang mau Ibu sampaikan pada calon mahasiswa yang akan datang nih? Mungkin dari Ibu dulu baru ke Bapak. Oke ya, jadi kami Universitas PGRI Kalimantan sekali lagi mengajak calon-calon mahasiswa lulusan SMA, Madrasah Aliyah, kemudian SMK dan paket C, bahkan mahasiswa berkebutuhan khusus itu terbuka lebar untuk bisa berkuliah di Universitas PGRI Kalimantan di 11 program studi yang tadi sudah saya sampaikan. Silahkan bergabung bersama kami, kemudian dapat mengembangkan minat bakat, kami fasilitasi untuk itu ya, dan untuk bersama-sama mencapai visi misi Universitas PGRI Kalimantan dalam keluarga besar Universitas PGRI Kalimantan menjadi unggul, profesional dan berkarakter religius ya. Silakan bergabung, kami tunggu di Universitas PGRI Kalimantan. Oke, mungkin Bapak nih apa kata-katanya untuk? Kalau dari saya, mari bergabung bersama kami, gali potensi yang ada di dalam diri bersama Universitas PGRI Kalimantan. Segera daftarkan, mari kita bersama-sama menjadi sarjana yang unggul, profesional dan berkarakter religius tentunya. Pak Jo kayaknya nggak lengkap kalau Pak Johan nggak pantun. Pantun Pak Jo, iya. Oke, Pak Jo. Pak Jo mikir dulu. Mikir ya. Ya boleh Pak Jo buat pantun dulu. Pantun ya. Iwak sapat, iwak papuyu, singgah satumat di Banyu Asin. Bungas. Kita berdapat, nanti kita bertamu, segera daftarkan diri kalian di Universitas PGRI Kalimantan di Banjarmasin. Oke. Mungkin siap, satu kali lagi ya. Bapak. Kata-katanya Bapak, kenapa harus masuk UPK? Kenapa Pak?
silahkan. Kata-kata hari ini Bapak. Oke. Lagi. Ibu dulu. Mungkin dari Ibu. Oke, bapak perlu mikir dulu. Ibu nggak ada pantun hari ini. Oke, iya. Kenapa harus masuk Universitas PGRI Kalimantan ya? Yang pertama, kami sudah berumur hampir 40 tahun. Artinya Wah. pengalaman dalam pengelolaan sebuah perguruan tinggi itu sudah dirasakan cukup matang ya. Program-program studi yang ada di Universitas PGRI Kalimantan itu sudah memenuhi dari keguruan, pendidikan, sosial, ya, humaniora dan sains teknologi. Semua bidang keilmuan ada di Universitas PGRI Kalimantan. Jadi kalian boleh bebas pilih. Kemudian yang berikutnya, ya ini ya, murah dan bisa dicicil, ya, dibayar per bulan. Nah, kemudian berikutnya lagi kami memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan. Ada untuk yang sains teknologi ada tiga laboratorium komputer yang bisa mendukung perkuliahan di sana. Kemudian untuk sosial dan humaniora kami memiliki laboratorium pendidikan, kemudian ada micro teaching, ada sanggar senam, lab bahasa yang dilengkapi dengan fasilitas yang bisa mendukung atau mensupport pendidikan atau kegiatan di dalam sebuah laboratorium ya. Dan yang terakhir, kami memiliki visi sampai 2045 ya, sampai 2045, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pemberdayaan kearifan lokal Kalimantan, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter religius, atau unggul, profesional dan berkarakter religius ya. Nah, jadi dari situ saya merasa yakin bahwa Universitas PGRI Kalimantan bisa menjadi pilihan kalian untuk menjadi mahasiswa. Oke, terima kasih Ibu. Gimana tadi Bapak Jo, udah kata-kata hari ini? Sudah disiapkan Udah ya, sudah dapat ya. Oke, ya silakan. Pak Jo tuh nunggu saya gitu ya. Oke Bapak. Mengapa harus memilih Universitas PGRI Kalimantan? Di Universitas PGRI Kalimantan murah, beasiswanya banyak. Jangan takut tidak dapat beasiswa. Oke. Satu lagi Ibu kayaknya lupa deh Pak Jo. Waduh, ada lagi nih, Apa? Kak Aura. Oke, dosen-dosennya keren. Nah, oke ya. Betul, Iya. Kak, ya. Nggak ada alasan untuk tidak bergabung dengan Universitas PGRI Kalimantan, bertemu dengan Ibu Dina, kemudian dengan Pak Jo yang luar biasa ya. Oke, nah, dan dosen-dosen lain juga yang luar biasa. Oke, di sini ada Pak Hendra, ada Bu Aulia, calon doktor kita juga. Nah, amin ya. Oke ya, jadi salah satu juga alasan mengapa kalian perlu bergabung bersama kami di Universitas PGRI Kalimantan. Setuju ya Pak Jo? Oh, setuju banget ya. Oke. Itu tadi teman-teman apa yang dijelaskan dari Ibu Dina dan Bapak Johan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan informasi yang luar biasa, sangat penting dan bermanfaat untuk teman-teman calon mahasiswa baru. Semoga kita bisa berbincang kembali di kesempatan berikutnya Ibu, dengan topik yang lebih menarik lagi tentunya. Oke. Tentunya sangat luar biasa sekali ya Kak Aura ya. Dan untuk teman-teman, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda masuk ke Universitas PGRI Kalimantan. Linknya ada di bawah sini ya teman-teman. Tidak ada alasan tidak masuk Universitas PGRI Kalimantan, karena beasiswa sangat terbuka untuk teman-teman semuanya. Masih panjang juga pendaftarannya, betul sekali, Pak Kak Gil. Aura. Oke teman-teman sekalian, kami selaku pembawa acara berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Kak Aura ada pantun nih Pak Gil. Boleh Kak Aura, boleh banget. Ada Bakantan memakai taping, Bungas. tapingnya nukar di kandangan. Bungas. Apa Cukup tadi? sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.